Kadang hidup tidak seperti yang kita harapkan. Kita berusaha, kita berdoa, tapi tetap gagal. Rasanya seperti ditinggalkan, tak dipedulikan siapapun. Bahkan oleh langit yang dulunya terasa dekat. Tapi tahukah kamu, di saat seperti itulah kasih sayang Allah sedang sangat dekat padamu. Bukan karena kamu disiksa atau dihukum, tapi karena kamu sedang dibimbing dengan lembut, hati yang sedang hancur lebih mudah ditata, jiwa yang kosong lebih mudah diisi cahaya. Maka Allah biarkan dirimu jatuh sejenak, agar kamu tahu hanya Dia tempat pulang. Engkau tidak sendirian saat menangis di malam. Engkau tidak dilupakan saat harapanmu pupus. Allah ada di situ, lebih dekat dari napas, mengawasi, menjaga, mencatat semua yang kau tahan. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten. Kita akan bicara tentang cinta Allah setiap pekan, tentang kasih yang tidak akan pernah mengecewakan. Aku ingin bercerita tentang seseorang yang rapuh, seseorang yang merasa gagal dalam segala hal. Ia bangun setiap hari dengan beban di dadanya, tapi ia tetap melangkah, walau tertatih tak tentu. Ia sholat bukan karena hidupnya baik-baik saja, tapi justru karena hidupnya penuh luka mendalam. Dan di setiap sujudnya, ia hanya berkata lirih, "Ya Allah, cukup Engkau tahu hatiku seperti apa." Tak ada yang memeluknya selain sajadah usang itu, tak ada yang menyapanya selain angin malam sunyi, tapi justru dalam sepi itu, ia mulai merasakan bahwa Allah tak pernah sekalipun meninggalkannya. Allah hadir bukan dalam bentuk uang yang banyak, bukan juga dalam kabar baik yang datang cepat, tapi dalam ketenangan hati saat dunia membenci, dalam rasa sabar yang datang tanpa alasan logika. Itulah bentuk kasih sayang yang sering disalahpahami. Karena kasih Allah tidak selalu berbentuk tawa. Kadang berupa tangis yang membuat kita kuat. Kadang berupa kehilangan yang membuka arah baru. Lihat kisah Nabi Yusuf yang begitu teraniaya dulu. Dibuang oleh saudara, dijual sebagai budak hina, difitnah wanita, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Tapi tak sekalipun ia menyalahkan Tuhannya sendiri. Dan pada akhirnya Allah membalas semua kesabaran itu dengan kemuliaan, kedudukan, dan hati yang lapang. Karena orang yang paling Allah cintai selalu diuji, bukan untuk disiksa, tapi untuk dinaikkan derajatnya. Kalau hari ini kamu sedang diuji sangat berat, jangan langsung menyangka bahwa Allah marah. Bisa jadi justru itu bentuk cinta terdalamnya. Karena Allah ingin kamu lebih dekat dari sebelumnya. Pernahkah kamu merasa tidak punya siapa-siapa lagi? Lalu tiba-tiba hatimu jadi kuat tanpa sebab jelas? Itulah saat Allah turun memeluk hatimu dengan lembut, tanpa suara, tanpa cahaya, hanya tenang dan yakin. Dan jika kamu menangis malam ini karena kecewa, jangan sembunyikan air matamu dari sajadah sujud. Biarkan semuanya jatuh di hadapan Allah yang maha lembut. Karena tidak ada tempat sebaik tempatnya untuk menangis. Allah tidak menguji semua hamba dengan cara yang sama, karena Dia tahu kapasitas setiap jiwa itu berbeda. Apa yang menyakitimu mungkin ringan bagi orang lain, tapi Allah tetap menghitung semua jerihmu sebagai pahala. Setiap kesabaranmu tercatat meski tidak dilihat siapapun. Setiap diam saat ingin marah pun bernilai di sisi Allah. Setiap kali kamu memaafkan meski hatimu berat melakukannya, itulah tanda bahwa Allah sedang membimbing hatimu dengan cinta. Dan ingatlah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Bahkan ketika semua manusia menjauh, Allah mendekat. Bahkan saat kamu terjatuh dalam dosa yang dalam, pintu taubat Allah tetap terbuka selebar langit dan bumi. Tidak ada satu dosa pun yang lebih besar dari rahmatnya. Bahkan seandainya dosa kita setinggi langit sekalipun, jika kita datang dengan taubat yang jujur dan tulus, Allah akan menyambut kita tanpa mengungkit masa lalu. Karena Dia maha penerima taubat, maha pengampun selalu, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali sepanjang hidup. Bahkan jika kamu jatuh di tempat yang sama berulang kali, Allah tetap akan ampuni jika kamu sungguh-sungguh kembali. Allah mencintaimu saat kamu kuat maupun lemah. Allah melihatmu bukan karena hasil, tapi karena usaha. Dan jika kamu merasa hatimu beku dan keras hari ini, jangan khawatir. Itu bukan akhir dari segalanya. Karena Allah juga yang membolak-balikan hati manusia. Mintalah kepadanya agar hatimu dilembutkan kembali. Tidak apa-apa kalau kamu merasa jauh sekarang, karena semua orang pernah merasa seperti itu juga. Tapi yang penting, jangan berhenti mencari cahaya. Meski lambat, asal tetap mengarah kepada Allah. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi yang penuh dosa dulu.
Mereka bukan lahir suci, tapi berubah karena hidayah. Dan hidayah itu milik Allah, bukan milik manusia. Maka mintalah dengan rendah hati, jangan merasa tak pantas. Karena Allah tidak menilai masa lalu seseorang, tapi Dia melihat kemana hati itu bergerak hari ini. Ke arah dosa lagi, atau ke arah langit yang suci. Dan jika kamu sedang mencoba kembali, itu luar biasa. Itulah keberanian yang sangat disukai oleh Allah. Bukan mereka yang sempurna amalnya setiap hari, tapi mereka yang tetap bangkit meski sering gagal, dan tetap berharap meski kecewa berkali-kali dalam hidup. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa tenang tanpa sebab, padahal sebelumnya hatimu seperti mau meledak marah? Itulah kasih sayang Allah yang tak terlihat langsung. Dia menyentuh jiwamu di saat paling kamu butuhkan, bukan dengan suara, bukan dengan mimpi yang hebat, tapi cukup dengan menenangkan dadamu secara perlahan, hingga kamu merasa semuanya akan baik-baik saja. Padahal tak satupun masalahmu selesai saat itu. Itulah bukti bahwa cinta Allah bukan hanya berbentuk jawaban, tapi juga berbentuk kekuatan untuk terus bertahan hidup, kekuatan untuk tetap baik meski keadaan tidak mendukung. Dan itu hanya Allah yang bisa memberi secara tulus. Tak ada satupun manusia bisa menyentuh hatimu sedalam itu. Karena manusia hanya bisa menenangkan dari luar saja, tapi Allah bisa menenangkan dari dalam dan luar sekaligus. Karena Dia pencipta hatimu, yang tahu luka dan isinya. Dan kalau kamu hari ini masih bisa berkata, "Aku lelah, tapi aku tetap berusaha untuk sabar," maka ketahuilah, kamu sedang sangat dicintai oleh Allah. Karena tidak semua orang diberi kekuatan seperti itu. Banyak yang menyerah dan memilih jalan yang salah. Banyak yang berhenti dan tidak mau mencoba kembali. Tapi kamu, meskipun sudah disakiti berkali-kali, masih mau percaya bahwa Allah tidak mungkin diam saja. Dan kepercayaan seperti itu tidak datang dari logika, tapi dari iman yang tumbuh perlahan dalam derita, yang disirami air mata dan dipupuk dengan keikhlasan, dan yang pada akhirnya mekar sebagai ketenangan jiwa. Itulah cara Allah menumbuhkan iman di hatimu, bukan lewat pujian, tapi lewat rasa ingin menyerah. Karena saat kamu ingin menyerah tapi tetap sujud, disitulah imanmu sedang naik menuju derajat tertinggi. Bahkan para nabi pun diuji berkali-kali sepanjang hidup, bukan karena Allah tidak sayang kepada mereka, tapi karena Allah sangat menyayangi mereka melebihi yang lain, hingga Allah ingin mereka lebih dekat dari sebelumnya. Nabi Ibrahim diuji harus meninggalkan anak dan istri. Nabi Musa diburu oleh penguasa yang zalim dan jahat. Nabi Isa difitnah dan dijauhkan dari kaumnya sendiri. Dan Nabi Muhammad disakiti oleh orang terdekatnya sendiri. Tapi lihatlah bagaimana akhir dari kisah mereka semua. Bukan kesedihan yang abadi, tapi kemenangan yang nyata. Bukan kehancuran, tapi pengangkatan derajat yang tinggi. Karena mereka semua sabar, dan Allah mencintai yang sabar. Jadi hari ini, jika kamu merasa hidup sedang gelap, jangan buru-buru mengutuk takdir atau menyalahkan keadaan. Karena bisa jadi Allah sedang memelukmu sangat erat. Hanya saja kamu belum cukup tenang untuk merasakannya. Dan kalau kamu sudah tenang, kamu akan sadar sendiri bahwa semua ini bukan hukuman, tapi bagian dari rahmat yang belum selesai. Rahmat yang sedang dibentuk agar hatimu lebih kuat dan imanmu lebih bercahaya. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti hari ini. Kenapa doa belum terkabul, padahal kamu sudah lama sabar? Kenapa masalah justru makin banyak saat kamu makin taat? Kenapa hati masih gelisah, meski sudah sering sujud malam? Dan semua pertanyaan itu pelan-pelan menyesakkan dada, membuatmu bertanya, apakah Allah benar-benar sayang padaku? Semua itu bukan karena kamu dibenci. Justru semua itu tanda bahwa kamu sedang diperhatikan. Karena Allah tidak menguji sembarang hamba tanpa cinta. Allah hanya menguji mereka yang disiapkan jadi istimewa. Dan kamu salah satu yang Allah pilih untuk lebih dekat. Allah tidak membiarkan hatimu kosong tanpa maksud tertentu. Allah sedang menyiapkan ruang di dadamu untuk cahaya. Karena cahaya tidak akan masuk pada hati yang sombong. Cahaya hanya menyinari hati yang sudah luluh dan hancur. Itulah sebabnya kenapa luka bisa mendekatkanmu kepada Allah. Karena hati yang lemah lebih mudah merendah dan berdoa. Dan doa yang paling tulus adalah doa saat kita tak berdaya, saat kita menangis, dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Dan tahukah kamu, Allah sangat mencintai doa yang seperti itu. Doa tanpa banyak kata, hanya tangis dan bisikan hati.
karena Allah tidak butuh kalimat yang panjang dan indah. Cukup hatimu hadir sepenuhnya. Itu sudah lebih dari cukup. Bahkan saat kamu tidak tahu harus minta apa sekalipun, Allah tetap akan mendengar dan memberi yang terbaik. Karena kasih sayangnya tidak menunggu kamu berkata sempurna, tapi hanya menunggu kamu jujur bahwa kamu butuh Dia. Dan kalau kamu merasa tidak pantas berdoa karena dosa, ingatlah, Allah bukan manusia yang mengungkit masa lalu. Allah tidak menyimpan dendam pada hamba yang bersalah. Allah justru menunggu kapan kamu mau kembali dengan tulus. Semua orang bisa berubah menjadi lebih baik dari kemarin. Bahkan mereka yang pernah terjatuh paling dalam sekalipun. Karena Allah tidak pernah menutup pintunya untuk siapapun. Dan Dia tidak menolak hati yang datang dengan air mata. Selama kamu terus mencoba, kamu masih dalam pelukan rahmat. Meskipun kamu jatuh lagi, jatuh berkali-kali. Setiap kali kamu kembali, Allah tetap menyambutmu. Dan cinta itu tidak bisa kamu temukan dimanapun lagi. Berapa banyak orang yang kamu kecewakan tahun ini? Berapa banyak air mata yang kamu sembunyikan diam-diam? Dan berapa banyak doa yang belum dikabulkan sampai kini? Tapi lihatlah, kamu masih hidup dan masih mencoba. Itu bukan karena kebetulan atau kekuatan dirimu sendiri. Itu semua karena ada satu zat yang tak pernah pergi. Meskipun kamu jarang menyapanya, Dia tetap setia. Meskipun kamu lemah dan banyak dosa, Dia tak berpaling. Allah tidak seperti manusia yang mudah berubah hati. Kasih sayangnya tidak tergantung pada siapa dirimu. Tidak diukur dari seberapa banyak amal yang kamu miliki, tapi dari seberapa besar hatimu ingin kembali kepadanya. Engkau boleh jatuh 1000 kali dalam sehari. Engkau boleh salah dan lelah dan ingin menyerah. Tapi jangan sekalipun mengira bahwa Allah benci padamu. Karena setiap kali engkau kembali, Allah menyambutmu hangat. Dalam satu hadits qudsi, Allah berfirman dengan lembut, "Siapa yang berjalan kepadaku, aku akan berlari padanya." Itu bukan kata manusia, tapi kata Tuhanmu yang Maha Kasih, yang berarti kamu tidak perlu cepat, cukup tetap melangkah. Meskipun langkahmu tertatih dan penuh ragu dan takut, meskipun kamu melangkah dengan air mata di pipi, Allah akan tetap menyambutmu dengan kasih tak terbatas. Karena rahmatnya mendahului murkanya untuk setiap hamba. Lihatlah betapa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai umatnya sampai akhir hayatnya pun, yang disebut bukan dunia, bukan hartanya, bukan putrinya, tapi umatku, umatku, dengan suara gemetar penuh cinta. Dan beliau hanya utusan. Bagaimana dengan Allah itu sendiri yang menciptakanmu, memeliharamu, dan menutup aibmu selalu, yang memberi rezeki bahkan saat engkau sedang bermaksiat, yang tetap menjagamu bahkan saat kau menjauh berkali-kali. Allah tidak membiarkanmu hidup tanpa pengawasan lembut. Setiap detak jantungmu adalah bukti kasih yang nyata. Bahkan rasa gelisahmu hari ini pun berasal darinya. Agar kamu kembali mencari Dia dan meletakkan harap hanya kepadanya. Engkau mungkin mencari cinta manusia yang membahagiakan, tapi terus-menerus berakhir dalam kecewa yang berulang. Itu bukan karena kamu tak pantas dicintai, tapi karena Allah ingin kamu mencicipi cintanya yang paling tinggi. Dan cintanya tak butuh validasi, tak butuh perhatian dunia. Cukup duduk diam dan berkata, "Ya Allah, aku pulang." Dan seluruh langit akan menyambut taubat dan pasrahmu. Karena satu hati yang kembali lebih dicintai dari dunia seluruhnya. Bukankah kita sudah terlalu sering mencari yang jauh, padahal yang paling dekat ada dalam sujud-sujud malam? Saat dunia menolakmu, Allah justru membuka pintu. Saat manusia menutup telinga, Allah mendengarmu lebih jelas. Kasih sayang Allah tidak hanya dalam hal-hal besar, tapi juga dalam detil-detil kecil yang tak terlihat. Seperti rasa lega setelah menangis, itu darinya. Seperti sabar yang muncul tiba-tiba, itu kasihnya juga. Engkau tidak sendiri dalam semua luka dan gelisah ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang mulia, "Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Itu bukan janji kosong, itu kenyataan sepanjang hidupmu. Jadi meskipun hari ini masih terasa sangat sulit, meskipun doamu belum dikabulkan seperti yang kau ingin, jangan ragu, karena Allah tidak pernah lupa padamu. Dia hanya menunggu waktu terbaik untuk menjawab semuanya.
Sampai satu hari nanti, kamu akan bersyukur sepenuhnya. Karena semua yang kau tangisi hari ini adalah jalan. Jalan menuju kedekatan dengan Allah yang Maha Pengasih. Jalan menuju cinta yang paling sejati dan paling tulus. Kadang kita iri melihat hidup orang lain. Mereka tampak bahagia, tenang, dan tersenyum cerah. Sementara kita sibuk menyembunyikan luka di dada, menangis dalam diam, dan pura-pura kuat setiap hari. Jika kamu merasa tulisan ini menyentuh hatimu, jangan lupa kirim sholawat di kolom komentar. Semoga Allah membalasmu dengan cinta yang tak terbatas. Jangan lupa klik subscribe agar kita terus belajar tentang cinta, tentang Allah, dan tentang pulang. Terima kasih sudah bertahan membaca sejauh ini. Semoga Allah menjagamu dalam segala musim hidupmu. Dan jika nanti kamu ingin lanjut lagi, aku siap menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.